Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Di sini kita pakai kitab Ajrumiyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Ajurrum rahimahullah taala. Pelajaran yang ke-8 ini kita bahas tentang atau sudah sampai dalam babul af'al. Bab itu bab, al-af'al artinya apa? Fi'il. Af'al jamak dari fi'lun, artinya adalah kata kerja. Maka di sini kita bahas tentang kata kerja, tapi bahas dari segi nahwunya bukan dari segi sorofnya. Ya. Apa bedanya pembahasan af'al? Kan kemarin sudah saya sampaikan kan. Ini masalah fi'il, itu kok masalah sorof. Tapi kalau kalimat itu masalah nahwu. Tapi kenapa kok nanggone Ajrumiyah kan kitab nahwu, tapi kok ada pembahasan fi'il? Maka pembahasan fi'il yang di sini itu agak berbeda dengan yang di sorof. Yang di sorof itu lebih ke arah perubahan kata. Tekok fa'ala, dadi fa'ala, dadi af'ala, dadi fi'lan, fu'lanan, dadi mif'alan, dadi mif'alun misalkan. Itu berubah di situnya. Tapi ini nahwu, ya tapi kalau nahwu itu membahas tentang harokat akhirnya. Karena kemarin kita sudah jelaskan, nahwu itu apa? Nahwu itu membahas tentang perubahan di akhir kata. Yang mana perubahan itu menunjukkan nanti dia kedudukannya jadi apa. Itu pentingnya di situ. Baik. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Ajrumiyah, kita lihat dulu di kitab tasrif ini, ya, kitab tasrif Al-Amthilah Tasrifiyah di halaman kita lihat fi'il madhi dulu. Fi'il madhi itu fi'il lampau. Ya, apa nih bahasa Inggrisnya? Past tense ya, past tense. Baik. Di halaman 36. Ya, silakan dilihat halaman 36. Sudah? Fa'ala itu ya. Ini namanya tasrif ke bawah. Ya. Tasrif yang berhubungan ketika sebuah kata kerja bersambung dengan kata ganti. Kalau yang sama hafal biasanya fa'ala, fulu, fa'lan, wa maf'alan itu membahas satu kata kerja ketika dirubah menjadi kata-kata yang lain. Tapi ini satu kata kerja ketika bersambung dengan kata ganti. Itu bedanya. Ya. Ini namanya tasrif lughawi. Kalau yang dihafal biasanya tasrif istilahi, yang ke samping. Jadi ini bacanya dari atas ke bawah. Baik. Kita baca bersama yang fa'ala, fa'alu itu ya. Kita baca 1 2 3. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik. Kita ulangi. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik. Ini adalah pembahasan tentang fi'il madhi. Ya, kata kerja bentuk lampau. Ini harus dihafal ya. Kok sama hafal. Sekarang pindah ke fi'il mudhari'. Ya. Sudah halaman 40 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata bentuk sekarang. Apa? Bahasa Inggrisnya? Present tense. Ya, present tense. Yang menunjukkan kata kerja menunjukkan sekarang. Kita baca bersama. Yaf'ulu, ini wazannya yaf'ulu ya, ainnya di dhammah. Yaf'ulu 1 2 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'ul, yaf'ulna. Kita ulang 1 2 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Perhatikan ketika fi'il mudhari'
Yang harus diperhatikan adalah ainnya. Ainnya tidak akan berubah meskipun yang bagian belakang berubah. Ainnya ini dhamma ya pancet dhamma kita awal ya. Dan kemarin sudah kita bahas ada namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il 5 ya, dengan 5 wazan yang ada di fi'il mudhari'. Kita baca lagi, kita ulangi. Yaf'ulu 1 2 3. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Baik. Itu juga nanti dihafalkan. Sekarang kita lihat di kitabnya dulu. Kita baca, terus kita terjemahkan, terus kita jelaskan dengan bakat. Silakan dilihat babul af'al. Ya. Babul af'al. Ini gak ono sing gak paham ya. Kalau ada yang gak paham sampean takok. Atau terjemahan baik lewat zaman ini. Sampean tulis misalkan yang nggak tahu terjemahnya. Kalau sudah tahu terjemahnya nggak usah tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Al-Imam Ibnu Al-Jurrum. Wis ketemu Mas Nafi? Sudah ya, babul af'al. Babul af'ali. Bab fi'il. Jadi pembahasan ini, bab ini menjelaskan tentang fi'il, ya, af'al. Al-af'alu, ya, al-af'alu, fi'il, ya, fi'il. Kata kerja, ya, di dalam bahasa Arab itu salasatun ada 3. Ada 3. Yang pertama madin, madi, ya, yang apa namanya? Yang bentuk lampau. Wa mudhari'un dan mudhari', ya. Wa amrun dan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah, amr. Amr itu perintah, wa amrun dan perintah. Nahwa, ya, atau bisa juga dibaca nahwu, contohnya doroba. Doroba itu contoh untuk fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Doroba, ya, itu contoh untuk fi'il madhi. Wa dan yadribu. Yadribu contoh untuk apa? Fi'il mudhari'. Yadribu. Artinya apa doroba? Yadribu. Memukul, ya. Wa dan idrib. Apa idrib? Pukulah. Contoh untuk apa? Untuk amr, ya. Doroba yadribu dorban wa madroban fa huwa dharibun wa dzaka madrubun idrib. If'il, ya. Idrib. Kemudian fal madhi, maka fi'il madhi itu maftuhul akhiri, difathahkan akhirnya, maftuhul akhir, difathahkan akhirnya, abadan, selamanya. Ya, maftuhul akhiri, abadan, selamanya. Wal amru, sedangkan fi'il amr majzumun, dijazm, abadan, selamanya. Ya. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' itu cirinya, ya, ini cirinya, beliau menyebutkan cirinya. Makana, yang ada fi, di awalihi, awal fi'il mudhari', hi balik ke mudhari' tadi. Fi awalihi, di awalnya, yaitu awal fi'il mudhari', ada apa? Ihdaz zawaidi, ihda salah satu, az-zawaidi tambahan. Az-zawaidi tambahan. Al-arba'i yang 4. Allati yang ia jema'uha, mengumpulkan tambahan 4 tadi, ya, mengumpulkan, ia jema'u itu mengumpulkan. Ham balik ke zawaid arba. Qauluka, ucapanmu, yaitu tambahan 4 tadi itu terkumpul dalam satu ucapan, dalam satu rumus. Apa rumusnya? Qauluka, yaitu ucapanmu, anaitu, yaitu huruf, ya, ada 4 tambahan, yaitu huruf alif, huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf
ta. Itu artinya atau maksud dari tambahan 4. Maksudnya berarti di depan fi'il mudhari itu ada tambahan huruf, bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, atau bisa ta. Kalau ada huruf tambahan salah satu dari 4 itu, maka dia fi'il mudhari. Itu cirinya. Wahwa dan fi'il mudhari ya, marfu'un itu rofa abadan selamanya. Jadi fi'il mudhari itu rofa selamanya. Ya. Makanya kemarin ketika bahas mansubun, marfu'un, majrurun, ya, yang ada hanya fi'il mudhari af'alul khamsah dan fi'il mudhari mutalakhir dan fi'il mudhari biasa. Kenapa kok? Kalau misalnya ada yang Ustaz, kenapa kok nggak ada pembahasan fi'il madhi di situ? Karena kemarin kan bahas perubahan-perubahan kan, ya, rofa berubah jadi nasab, berubah jadi jazm kan gitu. Kenapa kemarin kok nggak bahas fi'il mudhari atau nggak bahas fi'il madhi? Kok nggak bahas fi'il madhi atau fi'il amr, cuma bahas fi'il mudhari? Karena kita katakan yang bisa berubah itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi maka dia maftuhul akhir abadan. Dia sudah istilahnya mabni. Mabni itu hukumnya tetap, dia nggak bisa di awah-awah gitu. Baik, lanjut ke kitab. Wa huwa marfu'un abadan, dan dia rofa abadan selalu. Dia hukum asalnya rofa. Masih afal khamsah yo rofa. Ya, masih mu'talakhir hukumnya aslinya rofa. Hatta ya, hingga yadkhulu masuk alaihi kepada fi'il mudhari tadi nasibun, faktor nasib. Nasib itu yang membuat nasab. Ini ono sing gare nasab, maka dia berubah jadi nasab. Atau jazimun, faktor jazm. Jadi dia itu hukum asalnya rofa sampai ada faktor nasab dan faktor jazm atau faktor jazm gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan dulu. Fan nawasibu, nawasib itu jamak dari nasibun. Fan nawasibu, maka faktor-faktor nasab, faktor-faktor nasab asyratun ada 10. Wahya yaitu apa saja yang membuat nasab, yang membuat fi'il mudhari nasab? Pertama an. Ya. Kemudian lan, an. Wa dan lan. Lan itu artinya tidak akan. Ya. Ya. Lan artinya tidak akan. Nih, kalau bahasa Jawa ora bakal gitu ya. Kalau an itu an masdariyah, itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa yento. Mbone bahasa Indonesia itu tidak pernah diterjemahkan sepertinya. Cuma ada di bahasa Jawa aja. Kalau di bahasa Jawa misalkan uridu an aktuba. Uridu artinya apa? Saya ingin. Uridu, saya ingin. Uridu ya, uridu ya, kepingin sapa ingsun an aktuba, yento nulis sapa ingsun. Yento itu berarti ada annya. Bahwasanya, Pak. Mungkin bahwasanya mungkin ya. Bahwasanya mungkin ya. Ya, pokoknya ini bahasa Jawa yento, tapi karo bahasa Indonesia. Gitu. Wa idzan, dan idzan. Idzan itu apa? Kalau begitu. Idzan kalau begitu. Wa kai dan kai. Kai itu artinya supaya. Ya. Kai supaya. Walamu kai. Lamu kai itu sampean kasih tanda kurung likai. Biasanya ada kata likai. Likai gitu ya. Lamu kai itu maksudnya likai. Lam kai gitu. Lam kai. Lam yang bersambung dengan kai, likai. Artinya sama, supaya. Ya. Walamul juhud, dan lam juhud. Ya, lam juhud itu artinya yang ditulis la gitu biasanya, la, ya. Lamul juhud la. Ya, itu artinya tidak. Ya, artinya tidak.
Kemudian wa hatta dan hatta. Hatta artinya apa? Hingga. Wal jawabu dan jawaban bil fa dengan nambahkan fa. Jawab dengan nambahkan fa, nanti ada atau lebih paham dengan contoh nanti. Wal wawi dan dengan waw. Jawab dengan fa atau dengan waw. Wa au dan juga au atau. Yang fa tadi artinya maka, yang waw artinya dan gitu ya. Ini semuanya faktor yang membuat nasab. Nah, sekarang selanjutnya wal jawazimu dan jawazim dan faktor jazm, faktor-faktor jazm, jawazim jamak dari jazm. Itu sama niata asyrota asyara, ada 18 wahia, yaitu lam. Ya, lam. Lam artinya tidak. Wa lamma dan lama. Lama artinya juga tidak. Bisa belum, ya, belum. Wa alam. Alam. Alam itu tidakkah? Ya, tidakkah. Wa alamma. Alamma itu belumkah? Walamul amri dan lam amr, ya, huruf atau kata li gitu ya, yang menunjukkan amr, menunjukkan perintah. Amr itu perintah. Wa doa dan lam doa, dan lam yang menunjukkan doa. Li apa gitu ya. Wala dan kata la itu kan kayak ngono ya. Itu artinya lam alif itu. Ya memang fontnya gitu. Ini sampean gak paham, sampean rubah. Bikin lam alif sendiri aja. Itu lam alif. Wala dan lam alif ya la. Fin nahyi, dalam nahi, dalam larangan. Ya, dalam larangan. Ya, berarti la tidak gitu ya. Atau la jangan gitu ya. La jangan. Wa doa dan la doa. La yang artinya doa. Wa in dan in. In itu jika, ya, lamun, ya, jika. Wa ma dan ma itu ya tidak, sama. Wa man atau bukan tidak ya, ma di sini apa? Ma di sini apa? Ya, maaf, bukan tidak. Ma apa? Ma apa? Dan waman dan man siapa? Wa mahma dan mahma. Mahma itu apapun gitu ya. Mahma apapun. Wa idma dan idma. Idma itu ketika apa? Gitu ya. Idma ketika apa? Wa ai dan juga ai. Ai itu manapun. Manapun. Wa mata dan mata. Kapan? Kapanpun. Wa aina dan kapan. Wa ayyana dan kapan. Sama juga ayyana kapan sama. Wa anna bagaimana gitu ya. Wa haitsuma dan haitsuma dimanapun. Wa kaifama dan kaifama bagaimanapun. Wa idzan dan idzan kalau begitu. Idzan sama dengan idzan yang tadi. Idzan kalau begitu. Fi syi'ri kalau idzan ini fi syi'ri di dalam syair khosatan secara khusus. Ya, idzan di dalam syair secara khusus. Baik. Sekarang kita bahas yang ada di papan. Kita angkat PC.
miring ini. Wes sampe narano ya PE iki. PE gak pas ya. PE gak ketok ngono. PE ketutupan aku sampean kandhani. Baik, sekarang ketutupan enggak? Enggak ya. Sekarang kita bahas masalah af'al. Babul af'al. Pembahasan tentang fi'il. Ya. Fi'il atau kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab. Fi'il, sebagaimana disebutkan tadi, itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madin. Ya, kenapa kok gak madun? Nanti ada penjelasannya. Ini sebenarnya kalau ada alif lamnya jadi madhi gitu. Ada fi'il madin, ya. Aslinya ya madun. Cuma ini apa? Ini rofa dengan dhammah muqaddarah. Aslinya dhammah cuma ditulis kasroh. Madin mudhari' amr. Madin yang menunjukkan lampau. Mudhari' menunjukkan sekarang. Amr menunjukkan perintah. Baik. Madin, ini penjelasannya. Fi'il madhi, sekarang kita bahas fi'il madhi. Fi'il madhi lampau. Ketok Mas Nafi, kelihatan. Fi'il madhi lampau. Maftuhul akhiri, ya. Akhiri di fathah. Di fathah akhiri, harokat akhirnya, ya, akhir dari fi'il itu abadan, selamanya. Dalam artian di sini biasanya diistilahkan dengan istilah mabni. Mabni alal fathi. Apa itu mabni al-fathi? Mabni istilahnya mabni. Di atas fathah. Maksudnya apa mabni di atas fathah? Kan gini. Kata dalam bahasa Arab itu ada yang bisa berubah akhirnya. Bisa rofa'nya dengan bentuk nasabnya itu beda. Ya, misalkan ini jamak mudzakkar salim, rofa'nya dengan wawu. Apa namanya, nasabnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Itu adalah yang berubah, kata yang bisa berubah akhirnya. Tapi dalam bahasa Arab juga ada kata-kata yang tidak bisa berubah akhirnya. Hadza, ya. Hadza, gini kan, misalkan contohnya hadza. Hadza. Ya, hadza. Ini masih pun ada jazm, ada faktor nasab, ada faktor jazm, dia kedudukannya rofa, dia digoyang, diobong, pancet hadza. Gak iso hadzi iki berusaha dadi ya'i. Gak iso. Kalau berubah sudah ganti makna. Berubah ganti makna. Beda kalau muslimin dan muslimun kan maknanya satu, tapi berubah. Tapi ini kalau ganti sudah ganti makna, ganti kata lain. Nah, jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia tidak bisa berubah sama sekali. Kalau ada yang berubah, dia pasti ganti makna, beda kata. Misalkan contoh lain. Kaifa. Kaifa ya ngono padha ae. Sadurunge ana an, sadurunge ana lama, sadurunge ana macem-macem, ya. Digoyang, diobong, diomane ya. Dibom, pancet kaifa. Gak mungkin tadi kaifi. Kaifi halik gitu. Kaifi halik. Gak ada. Wong Arab ngono gak.
Ono orang ngono-ngono, mungkin gak belajar nahwu kan gitu. Dikira iki mu'rab dalam artian iso diubah-ubah, gak bisa. Gak ada yang ngomong kaifi gitu. Kaifi halik gitu, kaifi haluk gitu gak ada. Ya. Dia selamanya kaifa. Apapun yang terjadi dengan dunia ini dia tetap kaifa, gitu ya. Gak ada yang berubah. Itu namanya mabni. Jadi mabni itu yang tidak bisa berubah bagian akhirnya itu sama sekali nggak bisa. Kalau berubah, ya dia masuk lahan kalau istilah bahasa Arab. Lahan itu kesalahan dalam baca atau sudah berubah maknanya kayak hadza tadi. Kalau hadzi itu juga sudah berubah. Hadza menunjukkan laki-laki, hadzi ngomong hadzi itu sudah menunjukkan hadza menunjukkan laki-laki, hadzi sudah menunjukkan perempuan, sudah beda. Sama juga fi'il madhi. Fi'il madhi itu termasuk mabni. Dalam artian dia tidak bisa berubah sama sekali. Doroba kalau dia dhamir huwa tetap doroba. Ya, tetap doroba. Nah, sekarang pertanyaannya. Ustaz, kalau di tasrif tadi kok berubah? Doroba, dorobu, dorobat. Loh, Ustaz berubah. Maka kita katakan, yang berubah bukan fi'ilnya. Dia berubah karena bersambung dengan dhamir. Dorobat, artinya apa? Dorobat. Dia perempuan memukul. Dari mana sampean dapat kata dia perempuan? Tak. Sebenarnya fi'ilnya nggak berubah. Dorobu artinya apa? Mereka apa? Laki-laki apa perempuan? Mereka laki-laki perempuan. Tahu mereka laki-laki dari mananya? Wawunya. Kalau ditanya lagi, Ustaz kenapa kan dibaca dorobawu misalkan? Dorobawu. Kita katakan itu aslinya dorobawu. Cuma wong Arab itu kesuwen ngomong dorobau. Keserimpet tangilah dorobu gitu aja. Ya itu namanya istilahnya ta'adzur. Karena kesulitan pengucapan. Ya. Yang kesulitan pengucapan. Ya. Paham dari sini ya? Maka di pembahasan yang kemarin yang saya suruh hafal masalah jazam dengan apa, itu nggak ada fi'il madhi, fi'il amr nggak ada. Adanya fi'il mudhari karena yang bisa berubah belakangnya itu fi'il mudhari. Ya. Contohnya kemarin misalkan yadhabuna apa artinya? Mereka laki-laki pergi. Yadhabuna, mereka laki-laki pergi. Yadhabuna. Kalau dirubah yadhabu artinya apa? Mereka laki-laki pergi, pancet. Artinya pancet. Cuma ada yang hilang apa? Nunnya. Nah, dia berubah tapi artinya nggak berubah. Nah, itu mu'rab, itu yang berubah-ubah. Kalau mabni ini, iya, dia nggak bisa berubah sama sekali. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Maka nanti yang dibahas panjang lebar adalah yang mudhari. Karena yang bisa berubah-ubah mudhari ini. Kalau mabni pancet, keturip, mulai ono bahasa Arab sampai saiki ya pancet ngono ya. Baik, sekarang langsung ke amr. Ketok tak? Kelihatan ya. Sekarang amr. Amr ini fi'il menunjukkan perintah. Ya. Kalau di tasrif yang menyamping itu daraba fa'ala yafulu fa'ala maf'ulun fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun setelah maf'ul. Uf'ul, if'il, if'al itu semuanya fi'il amr. Setelah maf'ulun. Pokoknya setelah maf'ulun itu berarti amr. Ya. Makanya kalau sampean ngongkon tulisan ya bahasa Arab. Sampean ngerti fi'il madhi to. Kataba. Fi'il madhi kataba. Sampean kepengin ngongkon ya apa masuk kataba. Kan enggak cocok kataba kan enggak bisa gitu ya. Enggak bisa. Harus dia dibentuk fi'il amr. Gimana bentuknya? Sampean tasrif sih. Kataba yaktubu katban wa maktaban fa huwa kadhibun wa dzaka maktubun uktub. Uktub. Nah, itu baru berubah jadi amr. Uktub. Buka kepengin ngono buka. Apa bahasa Arab yang buka? Fataha. Ngertiin fataha yaftahu? Fataha. Ngongkon koncone buka. Bukan. Kalau dia kan fataha kan enggak cocok. Fataha kan dia. Sedangkan sampean karepe arek iku mang gitu loh.
Hei, dia membuka kan enggak cocok. Kan harus hei bukaan kan gitu. Gimana caranya? Ya ditasrif fataha. Ya apa caranya? Fataha yaftahu, fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah. Iftah. Itu baru cocok. Ya, itu baru cocok. Berarti nona sing takok, "Lho Ustaz, berarti lah sebelum ngomong lah meneng dile." Duh, ya memang begitu orang belajar bahasa. Ya, memang gitu. Nek sampean gak ngono, gak mikir sih. Ya, tapi kalau hal seperti itu kebanyakan di masalah kitab. Kalau ngomong itu lebih kepada pembiasaan. Makanya ketika kita ingin belajar bahasa Arab tapi kepen kuat di conversation, ya beda, jangan belajar pakai ini. Kalau mau kuat conversation, jangan belajar pakai ini. Pakai apa? Yang dulu itu durus lugha itu. Durus lugha itu conversation, ngomong, percakapan, baina daik. Baina daik wis ngomong gitu. Tapi ini belajar baca kitab. Soalnya nanti misalkan ya 2000, misalnya ya 2000 ngertiin ya 2000 na sapal ya 2000 ya 2000 soalnya nang kitab ya 2000 lho, gak ono nune. Kitabnya salah. Ya gak salah, ilmu sampean yang gorong sampai gitu, itu loh. Itu makanya ilmu nahwu ini untuk baca gitu, nguatin baca. Dan bahasa Arab yang paling penting itu baca. Ya. Kita harus bisa baca dulu. Majzumun abadan, dia hukumnya jazm. Selamanya dia jazm selamanya. Ya. Ya. Jazm dalam artian dia mabniun ala sukun. Dia mabniun ala sukun. Ala sukun. Karena harokat atau ya harokat asal dari jazm itu apa? Sukun. Mabni atas sukun. Ya. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah. Ya, haknya di sukun. Kalau kalian banyak orang iftahu. Nah tadi lu Ustaz kok iku hae kok di dhammah. Ya itu tadi aslinya gini. Iftah. Haknya artinya disukun. Dan wawunya itu juga wawu mati. Wawu itu menunjukkan domir banyak. Tapi dia sebenarnya ya itu tadi loh. Wong Arab seribet nih ngomong kayak ngono ya. Awalnya dibuat iftahu ya wis. Soalnya ngarepe wawu ya dadi domah ngono ae. Tapi aslinya ya mabni ala sukun. Dia sebenarnya sukun. Baik, Kak, usah dodo sing iki. Nah, yang perlu pembahasan mendalam adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Makana fi awwalihi ihda zawaidil arba' yang ada di awalnya salah satu tambahan yang 4. Apa saja yang 4? Alif, hamzah, terus nun, terus ya, terus ta. Maka fi awwalihi ada 3 harokat ya. Maka fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i. Ya. Yang mana ya jamauha qauluka ya kalau di kitab tadi ya jamauha qauluka anaitu itu terkumpul dalam satu rumus. Rumusnya anaitu. Ya, bisa Anita, tapi ini Anita kok sudah kemana-mana ya. Anaitu, anaitu gitu. Ya. Atau di wai sendiri ya gitu. Ya apa cara gampang gitu ya. Anaitu. Berarti di depannya ada tambahan hamzah, ada tambahan nun, atau tambahan ya, atau tambahan ta. Atau ya, bukan dan. Karena tidak mungkin bergabung antara tambahan hamzah dan nun. Gitu ya. Cuma salah satu saja. Misalkan, doroba, jadi yadribu, tambah
Ya. Kalau anta tadribu tambah ta. Kalau nahnu nadribu. Kalau ana adribu tambahan itu. Itu cirinya. Nek gak kepengin angel wis sampean apalno itu tadi. Doroba yadribu yadribani yadribuna. Sampean wis apal sekaligus domirnya. Sudah, nggak perlu butuh ciri ini tadi. Ya. Jadi ciri kan untuk menjelaskan, gitu, untuk memperinci. Ini wis hafal cukup, gitu. Ya. Makanya ada perkataan miftahul ilm al-hifdz. Kuncinya ilmu itu hafalan. Ini wis hafal, artinya sampean sebenarnya sudah paham. Tinggal didalami saja, gitu loh. Sekarang, kemudian yang pembahasan keduanya, masalah mudhari', marfu'un abadan. Hukum asalnya rofa selalu. Ya. Ya. Rofa selalu. Hatta apa hatta? Hingga ya. Yadkhul masuk alaihi padanya. Apa yang masuk? Nasibun, faktor nasab. Atau jazimun, faktor dalam artian faktor yang membuat nasab atau faktor yang membuat jazm. Dan ini terbagi menjadi dua. Faktor yang membuat nasab ada di sini, faktor yang membuat jazm ada di sini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang bikin contohnya. Nanti kalau sudah paham ini, nah sama sudah bisa menempatkan kemarin masalah apa namanya, yang afalul khamsah ketemuan. Tadi apa? Tadi nasab. Kenapa? Kan berarti yaf'alani tadi yaf'ala gitu. Nanti tahu itu. Hanya kemarin saya jelaskan kita belajar tanda dulu baru belajar penyebabnya. Diki. Ya ramusan fa mata faturfa'u bil alifi. Nah ini. Lam lamul juhud. Lamul juhud mana? Oh, ini sudah tertulis. Bukan la ini ya, afwan. Ini li. Lamul juhud. Ya. Ini li. Oke. Sekarang kita bikin contoh-contohnya supaya paham. An. Artinya apa tadi? Ya. Oh, yento ya. Iya, nek bahasa Jawa itu enak yento. Ya yento gitu ya. Ya, ini menunjukkan masdariyah. Ya. Masdariyah itu apa? Masdariyah itu gini. Kalau ada an ini, fi'il yang setelahnya itu bisa diartikan jadi masdar kata benda. Contoh. Uridu an adribaka. Artinya apa? Aku ingin memukul kamu. Uridu an adribaka. Adriba fi'il apa isim? Fi'il. Tapi artinya adalah uridu dorbaka. Saya ingin dorbaka. Dorba itu fi'il apa isim? Dorbaka. Dorbun masdar. Masdar itu kalau di tasrif doroba yadribu dorban yang ketiga. Uridu dorbaka. Ya, kalau kita bilang uridu an adribaka boleh. Uridu dorbaka boleh. Uridu an adribaka boleh atau uridu dorbaka tapi annya hilang. Karena dia sudah jadi masdar. Kalau ada an dia berubah jadi fi'il. Itu menunjukkan kata yang setelah fi'il
Ya kata yang setelah fi'il yang setelah an itu menunjukkan masdar gitu loh. Ya. Tapi yo enggak apa-apa lah kita kalau terjemah bahasa Jawa ya ento iku mang, bahasa Indonesia. Contohnya sekarang. Contohnya misalkan uridu, cek gampang ya. Uridu an atazawaj. Aja sing fi'il iki, fi'il sulasi sing gampang-gampang. Yang tiga atazawaj kan banyak tazawaja, cari 4. Tazawaja, tafa'ala, gurung uridu an aktuba misalkan. Aktuba. Nah, ini masuk fi'il mudhari' biasa apa mu'tal akhir atau fi'il afal khamsah? Aktuba. Fi'il biasa, mudhari' biasa. Maka kalau mudhari' biasa, nasabnya dengan apa kemarin? Nasabnya dengan fathah. Aktuba. Gak boleh sama uridu an aktubu. Gak boleh. Nah, ketahuan arek gurung belajar nahwu berarti. Tapi sama uridu an aktuba. Oh, wis belajar nahwu arek berarti. Ya, tahu an aktuba. Kenapa aktuba? Kenapa aktubu? Kan ang tasrifan kataba yaktubu, yaktubanya aktubu, naktubu. Kenapa gak aktubu? Kan ono ane. Nah, belajar nahwu. Uridu an aktuba. Terus kalau ditakoni banyak, lah kenapa kok tanda nasab nggih fathah? Soalnya dia fi'il mudhari' biasa. Dudu af'alul khamsah, ya juga bukan fi'il mu'tal. Baik, sekarang lan. Lan itu tidak akan. Contohnya apa? Nahwu. Ketok yo, ketok tak? Aku nulisannya. Kelihatan? Tapi kalau panjenengan nulis ketutupan. Oh gitu. Ya enggak apa. Nahwu contohnya. Lan ini apa artinya tadi? Tidak akan. Nahwu contohnya. Apa? Lan misalkan saya tidak akan ojo saya wis. Kita tidak akan makan. Apa bahasa Arabnya? Lan nakula nakulu nakul nakula lan nakula. Kita tidak akan makan. Kenapa gak nakulu? Ada lan. Contoh lain atau yang ketiga, faktor ketiga, idzan. Kalau begitu idzan, kalau begitu. Idzan itu artinya kalau begitu. Kalau begitu apa misalkan? Kalau begitu dia 2 orang laki-laki akan pergi. Dua orang laki-lakinya nggak usah, langsung ke fiilnya. Kalau begitu dia 2 orang laki-laki akan pergi. Idzan haba. Ini takoni lu. Lan dinune. Hadfun nun. Kenapa kok dihadzaf? Kenapa dihapus? Karena kemasukan idzan. Lah posisinya dia jadi apa? Posisinya di mana dia? Dia nasab. Kan harusnya ayat habani. Sekarang yang keempat. Kai apa artinya? Supaya.
Kai. Apa? Aja sing feel sing gampang-gampang ae, feel sing gampang-gampang. Supaya mereka laki-laki banyak kembali. Kai roja ayar yarji. Kai yarji'una atau yarji'u? Yarji'u. Berasal dari kata yarji'una, roja'a yarji'u kembali. Yarji'u kembali. Baik, lam kai, likai. Contohnya apa? Likai supaya kamu perempuan belajar. Darosa yadrusu. Supaya kamu perempuan belajar. Ayo, iki sorope wis hafal kudu iso main lho. Wazannya darosa yadrusu. Berarti ya tinggal dikebawahkan. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Hah? Anti. Kan kamu perempuan satu. Hah? Tadrusuna kan antum. Tadrusa kan kamu berdua. Kan tadrusani kan ya? Tadrusa. Ini berarti masih di dalam kepala apalanya, masih belum di luar kepala. Kamu perempuan. Ya drusu, berarti jadi gimana? Tadrusina. Kalau ada likai? Tadrusi. Tadrusi. Jadi mete urut. Likai tadrusi, artinya tadrusina. Baik. Sekarang lamul juhud. Lamul juhud itu apa ya? Kalau tadi saya artikan apa tadi lamul juhud? Sebentar. Kalau diterjemahkan tidak, kurang terlalu tepat sih. Tak carikan dulu. Lamul juhud. Wah, mana lam juhud? Iya. Lam juhud itu ya bisa diartikan tidak sih. Cuma ada syaratnya. Mana yang lamnya? Mana lamnya? Li. Di kata apa? Kata apa? Li yu'adzibahu min. Ini lam juhud. Lam juhud ini bermakna tidak mungkin atau tidak gitu ya.
Ya lanafi tidak gitu. Nah, tapi syaratnya kalimat sebelumnya harus ada makana. Ya. Maka artian tidaknya ini ya jadi satu. Kedua-duanya ini berarti tidak. Maka cukup tidak satu saja. Dalam artian gini, ma itu artinya bisa tidak ya, bisa apa? Di sini tidak. Tidaklah Allah akan mengazab kalian. Maka di sini ketika kita sampai li, kita tidak artikan tidak lagi. Karena tidaknya ma dan li di sini jadi satu. Ya. Tidak kita artikan tidaklah Allah tidak akan mengazabmu gitu, bukan. Ya. Maka Allahu liyu'adzibahum. Baik. Contohnya ini. Ini jarang dibuat. Jadi syaratnya harus ada makana, ini syaratnya. Makana tidaklah gitu. Tidaklah Allah akan mengazab kalian. Azab kalian. Di sini liyu'adziba. Ya, ini nasabnya di sini. Ya, nasabnya di alif yang ini, di fathah yang ini. Liyu'adziba. Itu lam juhud. Ini jarang dipakai. Yang sering dipakai, yang sering keluar dalam kitab biasanya an, lan, kai, likai gitu ya. Hatta ini juga kadang keluar. Baterainya habis. Kurang 10% tenagannya. Oh gitu. Tinggal berapa sekarang? 8%, ya wis. Kita selesaikan nasib dulu ini. Nasab dulu. Lalu kemudian contoh hatta. Hatta contohnya apa? Hatta hingga ya, hingga. Hatta tarji'a. Hatta tarji'a ila dini misalkan. Hingga kau kembali kepada agamaku. Tarji'a, enggak tarji'i. Hatta tarji'a. Tip al jawab bil fa. Dimatikan dulu aja, dimatikan dulu. Ente, iya. Oh, apa ya wis. Ya wis. Jam piro? Oh, nanti jam 11 rek. Kan udah iki bahas. Jazim besok aja ya. Nasab dulu ya. Kapam kabeh sampean wingi soalnya Kak ngikuti ya. Kalau yang nunnya hilang itu Ustaz, dari sejak nunnya hilang sejak nomor 3 itu dan itu sampai ke bawah itu yang nunnya hilang semua itu enggak paham. Oh, yang nunnya hilang. Iya, soalnya pas itu kan sampean enggak. Ya makanya diikuti yang pelajaran yang apa lewat Telegram. Kalau enggak paham sampean takok. Baik, jawab bil fa. Itu adalah jawaban yang menggunakan kata fa. Contohnya Tip. Misalkan saya makan, maka kamu akan makan, misalkan. Akulu fa'a akulu fa tak fata kula.
fatakula contohnya. Kemudian jawab bil waw. Contohnya sih sebentar. Contohnya di sini misalkan Allah tazuruna wa nukrimaka. Tazuruna wa nukrimaka. Tidakkah engkau mengunjungi tazuruna? Apa zara ya zuru ziarah? Mengunjungi. Ya, mengunjungi. Nah, kami. Wah ini ambil nasabnya. Nukrimaka, fathah ini yang jadi nasab. Nukrimaka, akrama yukrimu, memuliakan. Memuliakan. Mu, ya, ini belakangnya mu. Tidakkah engkau mengunjungi kami dan kami akan memuliakanmu? Itu jawabannya. Wa nukrimaka. Yang terakhir adalah jawab dengan au. Al jawab bil dengan au. Bi au. Ya. Contohnya misalkan ucapanmu tuslimu au naktuluka. Au nak nanti nih karena panggon nih nuslimu au nak tuluka. Nak tulaka. Ini jarang keluar kalau ini jawab ini. Contohnya tuslimu, engkau masuk Islam, ya masuk Islam. Masuk Islam atau ini jawab bil au-nya, au ya, jawabnya. Naktulaka. Ini efek nasabnya. Naktulaka. Ya, naktulaka. Baik. Jadi di sini kota layak tulu kan naktuluka karena ada au jawab, maka dia naktulaka. Silakan ditulis dulu. Hah? Iya, matikan. Yang jauh itu semua au itu ya, kayak hatta itu semua.